Isi hari ini Rabu 8 September 2021. Dimana untuk kesempatan di sore hari ini materi kajian Islam akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Mukrorudin yang saat ini sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Ustadz, sehat gitu? Alhamdulillah sehat. Untuk kesempatan sore hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu membicarakan nikmat Allah itu syukur. Itu nih Pak. Betul. Insya Allah nanti kita bahas, dan sahabat yang ingin ikut bergabung dan mengajukan pertanyaan silahkan bisa lewat SMS ataupun WhatsApp 0812 2665 774. Dan kajian Islam juga bisa disimak lewat live audio streaming. Langsung aja sahabat buka website kami yesradion.co.id. Memulai kajian Islam di sore hari ini, saya persilakan pada beliau Bapak Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Sahabat Yes dimana saja berada yang berbahagia, pertama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa berjumpa lagi lewat udara dalam keadaan sehat, dan semoga ini menjadikan sebuah amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan segenap pengikutnya. Baiklah, sore hari ini kita membicarakan nikmat Allah itu adalah syukur. Jangan bersuudzon terlebih dahulu ketika ada seseorang membicarakan nikmat yang ia terima, yang ia dapatkan. Nikmat adalah sesuatu yang sangat kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita dambakan, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Disebutkan secara bahasa nikmatu alladzi, itu nikmat itu adalah suatu keenakan, keenakan, kenikmatan. Ketika seseorang minum rasanya seger, oh berarti itu nikmat. Seorang makan rasanya kok di situ ada pedasnya, ada asinnya, cocok, itu berarti nikmat. Seseorang mendapatkan suatu anugerah dari Allah, nikmat. Mendapat arisan, ya nikmat. Mendapat kesehatan, nikmat. Mendapat keturunan, nikmat. Orang jomblo punya pasangan, ya nikmat, dan lain sebagainya. Ketika seseorang membicarakan masalah nikmat, ngomong-ngomong, itu jangan bersuudzon terlebih dahulu. Karena siapa tahu mereka membicarakan nikmat apa yang ia terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu benar-benar bersyukur. Jadi berbagi kepada tetangga, kepada saudara. Karena telah mendapatkan suatu kenikmatan, maka ceritakan kenikmatan yang ia miliki, diberitahukan kepada orang lain bahwa aku inilah baru mendapatkan nikmat berupa keturunan, berupa rezeki, mendapat bagian waris. Lah ini nikmat. Jangan berbicara kepada tetangga ketika mendapatkan susahnya. Kalau mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, menang, gak pernah cerita. Sakit, ngomong ke tetangga sampai datang. Ketemu ngomong, aku baru sakit. Tapi gak ada yang besuk dan sebagainya. Jangan hanya itu yang disampaikan pada tetangga, pada saudara, tapi sampaikan suatu kenikmatan yang ia terima. Alhamdulillah, aku mendapat warisan dari desa, saya jual dan mendapat sekian ratus juta. Yang dengar pun tetangga akan senang, ketimbang mendengar cerita susah. Ketemu cerita susah, ketemu menceritakan kesusahan, yakin tetangga pun akan ikut susah.
Tapi ketika yang diceritakan pada orang lain suatu kebahagiaan, yakin tetangga pun di situ akan merasa senang. Alhamdulillah, walaupun tidak ikut menikmati, tapi ketika tetangga menceritakan suatu kebahagiaannya, di situ pun ikut merasa bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika bertemu cerita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, senang. Ketemu dengan saudara, kabarnya alhamdulillah sehat. Walaupun agak sakit-sakit dikit gak apa-apa bilang sehat. Siapa tahu doa apa ucapan tersebut itu akan menjadi doa. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Maka di dalam Islam, ini dalam bahasa Jawa, bahwa Arab itu ternyata bahasa Jawa itu banyak orang Indonesia itu banyak mengadopsi bahasa Arab. Dan juga sebaliknya Arab juga di situ segi bahasa itu lebih komplit ternyata bahasa Arab. Di sisi lain juga kayak gitu. Ketika kedua orang muslim bertemu, jabatan tangan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat bahasa Arab apa? Bahasa Arab. Ketemu lagi di situ gimana? Alhamdulillah sehat. Bahasa Arab. Demikian juga bahasa Jawa itu lu komplit lagi. Maka kalau dibilang bolehlah kalau tidak berlebihan bahasa Jawa itu adalah bahasanya ahli surga. Karena apa tidak? Itu kalau dalam bahasa Jawa itu mengartikan, menamakan sesuatu itu bisa satu bentuk, satu nama itu bisa jadi 3, 4. Seperti kamu. Kalau bahasa Arab itu ya ka atau ta. Anta kamu, baik pada anak kecil, sebaya, kepada orang tua, kepada guru pun anta, kamu. Tapi kalau bahasa Jawa tidak. Bisa jauh, kalau Jawa itu bisa kowe, bisa jenengan, bisa apalagi seliramu, macam-macam. Itu melebihi bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu lebih komplit. Maka ketika bahasa Indonesia mengucapkan kata kamu atau di sini seperti anggota tubuh mata ya. Mata. Kalau bahasa Jawa kan tidak satu. Bisa peninggal, bisa netrone. Tapi kalau bahasa Indonesia kan kamu apa? Mata. Orang tua mata. Adik mata. Temannya juga mata. Apa itu di matanya ada apanya? Ya, pada bapaknya bilang matanya, tapi kalau bahasa Jawa tidak. Lah maka di sini kita kembali lagi membicarakan kenikmatan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala adalah syukur. Ya, jangan suudon dulu, anu pamer, aweh ora ngomong-ngomong. Enggak begitu. Kalau memang niatnya untuk membicarakan, tujuannya agar dibicarakan kepada orang lain mengetahui bahwa aku telah mendapatkan suatu kenikmatan, yakin tetangga yang tahu di sekitar kita dengan kebahagiaan yang aku miliki, tetangga pun akan merasa bahagia. Inilah sifat orang muslim diajarkan oleh Islam. Harus sedemikian ini. Ketika saudara muslim kau bahagia, hendaklah ikut bahagia. Ketika saudara muslim kau sedang susah, ya ikut merasakan susahnya. Jangan dibalik. Ketika tetangga sedang membicarakan suatu kenikmatan, kebahagiaan, malah iri. Bisa beli motor, bisa beli kulkas. Sekarang musimnya COD, apa-apa datang sendiri. Ada motor datang, bawa paketan, dikira ke rumah dia, bukan, tetangga sebelah. Nanti datang lagi, besok datang lagi. Ada kreditan datang, TV, ada kulkas.
malah bingung. Yang bingung bukan yang bersangkutan, tapi malah tetangga sendiri. Bingung aku sambil menepuk-nepuk kening. Tiap hari COD, berapa hari kemudian datang kreditan, saya sendiri bingung loh memikirnya. Lah kenapa harus bingung? Wong yang bersangkutan saja juga ayem adem mikir. Loh nyar utangnya kepriwe, kayak kok cicilannya kepriwe. Malah yang sakit tetangganya. Itu karena selalu bersuudzon, tapi kita berhusnudzon. Alhamdulillah, walaupun saya tidak ikut merasakan kenikmatan yang ia rasakan, tapi ketika saya bahagia, aku pun ikut bahagia daripada mendengar berita susahnya. Kalau mendengar berita susah, mau membantu eman-eman, atau mau membantu tidak ada, tapi tetangga susah, kan tambah susah. Ya lebih baik mendengar berita tetangga yang bahagia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi disebutkan at-tahadutsu bi ni'matillahi syukrun. Ngomong-ngomong atau membicarakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk daripada syukur. Kalau orang senang membicarakan kenikmatan dari Allah, berarti orang tersebut banyak syukurnya. Tapi kalau orang selalu di situ melupakan, mengkufuri terhadap nikmat Allah yang diberikan, itu namanya kufur. Banyak diberi nikmat, tapi selalu keluh kesah. Selalu di situ jawanin dersulah, tidak pernah ada syukurnya. Udah dikasih sehat, di situ tidak syukur. Maka kata Nabi, orang tersebut akan mengetahui sesuatu pemberian Allah itu nikmat ketika nikmat itu dicabut. Giginya sehat, nggak pernah sakit. Ketika ia belum pernah merasakan sakit gigi, tidak pernah mensyukuri nikmatnya gigi. Tapi ketika merasakan sakit gigi, oh iya ya ternyata kemarin waktu giginya nggak sakit itu nikmat. Baru sadar mereka setelah sakit gigi bahwa sehat giginya nggak sakit itu nikmat. Telapak kakinya nggak kena duri, untuk jalan sehat, enak, nggak pernah sakit, nggak pernah merasakan nikmatnya telapak kaki. Tapi ketika pakai cocok duri atau beling untuk jalan sakit, baru sadar kemarin itu nikmat. Ini orang itu biasanya kebanyakan demikian. Maka disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, orang yang bersyukur itu jumlahnya sedikit daripada orang yang kufur. Itu lebih banyak orang yang nggak sadar terhadap nikmat pemberian Allah. Orang yang banyak membicarakan nikmat Allah, berarti orang tersebut banyak syukurnya. Maka selalu keluar dari lesannya, hatinya selalu mengingat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan tidak sadar, hatinya selalu bersyukur, diucapkan oleh lesan kata alhamdulillah, lalu di situ dipraktekkan dengan anggota badan. Alhamdulillah sehat, di pagi hari bangun dalam keadaan sehat. Daripada tetangga saya, walaupun kaya makannya tidak enak, lebih baik aku nggak punya makannya enak. Loh kok bisa? Iya, nah, saya pernah pergi dengan orang kaya, naik mobil dijemput bareng, makan, mampir Pak Yai, sarapan, monggo, masuk, terus ini ambil sendiri Pak, ya, saya ambil yang enak menurut saya. Malah yang ngajak saya orang yang kaya itu makannya apa? Itu kulub-kuluban itu, dedaunan. Loh kok Pak? Saya nggak boleh makan itu, nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Loh berarti lebih enakan saya makannya daripada orang tersebut. Padahal lebih kaya itu orang tersebut. Lebih kaya orang yang ngajak makan saya daripada saya. Tapi makannya lebih mahalan saya. Karena apa? Karena saya makannya apa-apa boleh, karena apa? Sehat. Tapi dia makan ini nggak boleh kolesterol, ini darah tinggi, ini asam urat, lo makan apa? Iya. Dari situ
kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberitahukan kepada orang lain mengenai nikmat yang telah kita terima. Caranya bagaimana? Di antara lain untuk kita selalu bersyukur, melihatlah kepada orang yang ada di bawah kita. Undur ila man asfala minkum. Lihatlah orang yang ada di bawah kamu. Lihatnya jangan ke atas. Kalau melihat ke atas mumet, lihatnya ke bawah. Naik sepeda motor, alhamdulillah. Daripada tetangga saya naik sepeda. Sepeda pun sudah butut lagi. Yang naik sepeda juga alhamdulillah. Daripada tetangga saya tidak punya. Yang tidak punya juga alhamdulillah. Masih sehat, bisa jalan. Daripada tetangga saya stroke, nggak bisa jalan. Yang masih stroke pun sakit ya alhamdulillah, daripada tetangga saya mati. Lah maka akan tumbuh rasa syukur di dalam hati atas nikmat Allah. Apapun yang dimiliki pemberian dari Allah itu supaya disyukuri. Wa tarkuha kufrun. Adapun orang yang meninggalkan syukur itu orang-orang kufur. Mungkin itu dulu, saya kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Nurdin. Kita sambung lagi sahabatnya setelah jeda berikut. Insya Allah buat yang sudah bertanya juga nanti akan dijawab. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di kajian Islam Base Radio. Pertanyaannya masuk satu, Pak. Mau tanya, apa yang membedakan saat kita bercerita tentang syukur dengan ria? dua Yes Radio Kebanggaan Cilacap. Sahabat Des, kita tiba di bagian kedua untuk kajian Islam di sore hari ini. Sebelum kita melanjutkan, Pak Ustadz, sudah ada sahabat yang ikut bertanya pada sore hari ini. Ini sudah masuk 2 pertanyaan.
Yang pertama ada Ibu Tini dari Komprengan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya Pak, apa bedanya saat kita menceritakan rasa syukur dengan ria? Terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada juga dari Ibu Mutia. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat sore. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustadz, kalau hidup kita diejek terus-terusan, itu bagaimana cara menikmatinya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, apa bedanya syukur dengan ria? Kedua-duanya adalah perbuatan hati. Ria itu perbuatan hati, bahkan termasuk itu merupakan penyakit hati. Di antaranya itu ria. Ria itu ya ingin perbuatan baiknya ingin diketahui oleh orang lain. Maka saya sampaikan, jangan berhusnudzon dulu ketika ada seseorang menceritakan suatu nikmatnya kepada orang lain. Ya memang ini ya tipis banget sih ya. Jangan-jangan orang yang bercerita itu pamer. Alhamdulillah aku baru saja beli motor. Alhamdulillah baru bisa beli mobil. Jangan-jangan kan bisa dikatakan sepintas itu pamer. Tapi siapa tahu itu dengan benar-benar mereka menceritakan ini, siapa tahu dan saya sudah beli mobil, mau ada tetangga yang sakit mau berobat butuh kendaraan, atau apabila ada acara di luar saya bareng, monggo bareng-bareng dengan saya. Kan tujuannya kita positif, akhirnya positif, ambil positifnya, jangan diambil negatifnya. Bedanya bagaimana? Itu dikembalikan kepada hati masing-masing, kepada orang yang membicarakannya. Karena yakin tidak ada yang tahu dengan pasti apakah orang itu membicarakan kenikmatan tersebut benar-benar syukur, apakah benar-benar ria. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain tidak tahu. Ini hingga Imam Al-Ghazali itu dalam bab ria, itu dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan, seseorang melakukan perbuatan ria dan lillahi ta'ala, itu orang lain tidak tahu, hanya dirinya yang tahu. Hingga ada seseorang gini, seseorang tersebut ya benar ikhlas lillahi, orang yang ikhlas lillahi ta'ala itu berbuat sesuatu itu dipuja tidak menjadi lebih semangat, dicela tidak putus asa. Itu orang yang ikhlas. Berarti kebalikannya ria. Ada seseorang pagi itu biasanya nggak sholat duha. Orang tersebut di pagi-pagi itu sholat duha. Lalu ada tamu. Nah, ada tamu. Tamunya agak lama karena di sini sedang sholat, nggak tahu. Ini pertanyaannya, orang tersebut sholat duha itu ria apa tidak? Lah kenapa bisa demikian? Iya, karena orang tersebut biasanya tidak. Lama lagi itu sholatnya. Tamunya agak kelamaan. Ini ria apa bukan? Imam Ghazali yang dikenal dengan ahli tasawuf memberi nasihat, andai kata orang tersebut walaupun tidak biasa sholat duha kebetulan ada tamu, tapi mereka tidak terpengaruh dengan apakah ini karena Allah apakah tamu, tidak tahu, hanya dirinya. Kalau memang benar Islam setengah, walaupun kayak gitu berarti itu bukan ria. Tapi walaupun sudah terbiasa melakukan sholat 5 waktu, sholat maghrib biasa, jamaah di masjid saja, ketemu dengan seseorang, tanya mau kemana mas, sholat maghrib berjamaah di masjid, padahal orang tersebut biasa. Tapi dengan jawaban tersebut mereka menunjukkan kebanggaannya kepada orang tersebut. Aku loh gini walaupun jauh, padahal sudah terbiasa. Tapi suatu saat bertemu dengan seorang, ditanya, menjawabnya itu dalam hati itu ada suatu menunjukkan, jadi ia kebanggaan dirinya di hadapan mereka. Bisa jadi ria. Jadi ini masalah yang sensitif. Sebaiknya bagi kita selalu berhusnudzon agar supaya enak. Kalau husnudzon itu tidak menimbulkan banyak pikiran. Tapi kalau suudzon, beli mobil, bilang
Di sini suudon. Lah paling dia utang. Begitu, aku utangnya bagaimana? Iya, kalau ada apa-apa aku loh tetangganya ikut malu loh. Loh, kepanjangan pikir demikian. Udah pokoknya ya alhamdulillah ya Bu. Pak, kapan-kapan kalau ada acara Idul Adha bareng saya bisa nebeng, kan enak. Jadi itu hal yang tipis, dikembalikan kepada orang yang bersangkutan tersebut. Dalam hatinya ria apa? Tidak, wallahu a'lam. Terus yang kedua tadi apa? Kalau hidup terus diejek bagaimana menyikapinya? Ya, terima kasih. Jadi hidup selalu diejek. Itu bagaimana menikmatinya? Ya, semua sesuatu itu harus proses. Memang siapapun orangnya diejek, difitnah, itu tidak sakit. Ini manusiawi. Jangankan kita, wong Nabi pun, orang-orang hebat pun itu mengalami sedemikian. Selalu difitnah, selalu dicela dan lain sebagainya. Agar supaya itu menjadi ladang pahala bagi orang tersebut, ketika diejek kita sabar, kembalikan kepada Allah. Justru kita bersyukur alhamdulillah. Karena dengan ejekan tersebut, dengan celaan tersebut, itu akan mengurangi terhadap dosa-dosa kita. Alhamdulillah, dosaku dikurangi, siksaanku dikurangi sewaktu aku hidup di dunia. Diejek itu kan merupakan siksa. Siksa itu sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan. Sesuatu yang siapapun tidak ada yang ingin diejek. Nah, ketika seorang diejek kan tidak enak. Justru ketidakenakan tersebut dengan diterima dengan sabar akan mengurangi, menyusut dosa-dosa kita dan mengurangi siksa kita di akhirat. Maka di situ dinikmati saja, alhamdulillah saya sekarang susah, mudah-mudahan besok bahagia, gitu aja. Ya, untuk selanjutnya, wa man lam yashkur qalilan. Barang siapa yang tidak mensyukuri terhadap sesuatu yang sedikit, la yashkur katsira, maka tidak akan bersyukur terhadap sesuatu yang banyak. Nih, orang-orang yang tidak pernah mensyukuri sesuatu yang kecil, yang kelihatannya sepele, orang ini tidak akan mensyukuri terhadap sesuatu yang besar, yang banyak. Biasanya, ya sedikit, cuma segini. Biasanya kalau orang tidak banyak syukurnya, apapun akan menjadi celaan, akan menjadi omongan. Apa beda omong? Kata Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Mu'aidatul ini demikian. Ciri-ciri orang yang baik, orang yang selalu diam dan menerima apa adanya. Ada tetangga munjung, ada undangannya besok tanggal sekian, mau doa restu, alhamdulillah. Nggak banyak bicara, tapi kalau yang tidak bersyukur sudah mendapat nasi dus masih ngomong, ya paling kondangan. Dibuka, loh cuma kayak gini tok. Kondangan sedikit malu, banyak ini cuma segini. Ya repot. Tapi kalau kita terima alhamdulillah, udah semuanya, sampai waktu haknya kok tidak punya untuk kondangan, ya gak usah kondangan, gak apa-apa, diem kan aman. Ini contoh sedikit, dia selalu bersyukur saja diterima alhamdulillah. Wa mal lam yashkur an-nasa la yashkurillah. Yang tidak mau bersyukur kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah. Ya, kita di sini sering bersyukur kepada manusia, sering berbuat baik kepada manusia, hormat kepada manusia, bukan berarti mendewakan manusia, tapi ini diajarkan oleh Nabi. Orang yang tidak mau bersyukur, syukur itu kan terima kasih bahasa kita. Terima kasih kepada manusia, orang tersebut tidak akan mau berterima kasih kepada Allah. Sebab manusia adalah wasilah yang mendatangkan sebagian kenikmatan seseorang itu lantaran manusia. Ini kita jujur tidak mungkin lagi. Saya tidak mendapat
Dari sana saya dari Allah. Iya. Apa Allah memberikan diri langsung dijatuhkan di rumahmu nih uang? Tidak, tapi lewat seseorang dikasih oleh orang lain. Alhamdulillah. Berarti terima kasih kepada orang itu. Hakikatnya rezeki itu yang datang, nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lewat orang tersebut. Wal jama'atu rahmatun wal furqatun adzabun. Adapun bersatu itu merupakan rahmat. Wal furqatun adzabun, ada bercerai-berai itu merupakan siksa. Ini al jamaah. Al jamaah itu dalam kitab Zinatul Asrar disebutkan al jama'atu hiya ma yata'allaqu bisa'adatil akhirah. Ini rahmat adalah suatu hal yang berhubungan erat dengan kebahagiaan akhirat. Itu namanya rahmat. Jadi segala sesuatu pemberian Allah yang baik, tapi tidak digunakan dengan semestinya yang baik, tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan akhirat, kebaikan tersebut bukan rahmat. Seperti contohkan gini, kesehatan. Kesehatan kan nikmat dari Allah, rahmat dari Allah. Ini kesehatan, tapi belum tentu sehat tersebut menjadi rahmat. Kalau orang yang dikasih rahmat, sehat, ini berupa kesehatan. Kesehatan tersebut digunakan dengan baik. Lesan untuk membaca Al-Quran, berkata yang baik. Kaki berjalan menuju suatu tempat yang baik, untuk bersolat jamaah. Ini kan digunakan, kesehatan digunakan untuk kebaikan. Yang kebaikan tersebut akan mendapat imbalan kebaikan di akhirat. Ini namanya rahmat. Tapi ketika dikasih kesehatan, sehat, lesannya sehat, selalu berkata-kata yang kotor, kakinya sehat, berjalan tidak mau menuju tempat yang baik, malah senangnya jalan ke sana-sana, yang menjauhkan terhadap kebahagiaan akhirat. Kesehatan ini bukan termasuk rahmat. Ini namanya jamaah berkumpul itu mendapatkan rahmat. Adapun bercerai-berai itu merupakan suatu siksaan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.